Oke, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Kalau tadi kita baru bermain dengan label ya. Nah, sekarang kita bikin lagi form yang baru. Misalkan kita mau bikin satu perhitungan yang sederhana, misalkan menggunakan operasi aritmatika sederhana. Nah, kita tambahkan satu form baru dari project ini. Jadi kita tidak bikin project baru, ya. Kita tidak bikin project baru, tapi kita tambahkan ke dalam project ini. Nah, kita bisa di sini, dari sini klik kanan, kemudian di situ ada Add, ya, kita tambahkan Windows Form. Nah, bisa dari sini, bisa juga dari sini, dari Project, kemudian Add Windows Form. Ya, kalau yang cepat, ya langsung dari sini Project, kemudian Windows Form. Nah, ini kita tambahkan seperti ini, sama seperti tadi kita pilih Windows, ya, Windows Form, kemudian kita add ke dalam Project kita. Nah, sekarang kita punya satu form baru lagi, ya ini tadi form yang sebelumnya, form yang hello, sekarang form yang berikutnya untuk kegiatan kita berikutnya. Nah, misalkan ini saya kasih nama berhitung, ya ini berhitung. Nah, kalau berhitung misalkan saya punya ada bilangan pertama, ada bilangan kedua, kemudian saya punya beberapa operasinya, kemudian hasilnya, kan gitu kira-kira. Ya, misalkan oh ini bilangan pertama, bilangan kedua, kemudian di sini ada beberapa operasinya, tambah, kurang, kali, bagi, ya. Kemudian di sini hasilnya. Ya, itu kira-kira seperti itu. Oke. Nah, saya tadi 1 2 3 3. Jadi saya butuh 3 label, ya. 1 langsung kita sekali pilih kemudian kita klik-klik, enggak seperti itu. Jadi tetap saja, ya. Kita tetap pilih seperti itu, ya. Nah, ini misalkan tadi, nah ini jangan di double klik di sini, ya. Ini kalau di double klik di situ munculnya ke sini beda lagi, ya. Ingat tadi klik kemudian pilih ke sini, ya. Nah, ini misalkan, nah ini bilangan ke 1 misalkan. Ini saya kasih bilangan ke 2, gitu kan. Nah, kemudian ini adalah hasil. Nah, ini hasilnya. Nah, kan saya buat sejajar, mereka buat sejajar, ya, seperti itu. Nah, kemudian kan harus ada sesuatu yang dimasukkan. Bukan bilangan 1 ini apa yang diinputkan. Misalkan saya mau isikan 2 tambah 3 atau 3 tambah 4 dan seterusnya. Nah, untuk membuat masukan, untuk inputan kita bisa menggunakan komponen yang berbeda, namanya text box. Ya, ini komponen text box. Nah, seperti itu, ya. Ini sama saja menggunakannya, yaitu tinggal klik komponennya di dalam toolbox, kemudian klik di sini atau drag and drop, gitu ya. Sama saja bisa langsung kayak gini, ya. Jangan copy paste, ya. Kalau copy paste nanti dia membentuk array, ya. Kemudian oke, nah ini kalau misalkan Ctrl V gitu, Ctrl C, Ctrl V itu nanti dia membentuknya array, ya, jangan seperti itu, ya. Oke, mendingan kita drag and drop seperti ini. Nah, ini kita punya 3, ya, bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga. Kemudian saya ingin tombol untuk mengoperasikannya. Oh, kalau saya klik tambah maka dijumlahkan dan seterusnya. Tombol itu namanya button, ya, kita bisa gunakan button. Sama saja seperti tadi, ya, kita gunakan di sini, ya. Misalkan kita punya operasi aritmatika sederhana nanti di sini, ya, tambah, kurang, kali, bagi. Berarti kita butuh 4 tombol, ya. 4 tombol kita siapkan dulu, ya. Nggak apa-apa, bebas saja dulu, ya. Mau disimpan di mana juga nggak jadi masalah, ya. Nah, misalkan sekarang kita ubah dulu di sini. Ini tadi apa? Nah, ini penjumlahan kan, tambah, kemudian ini kurang, ini kali, kemudian ini bagi, ya. Nah, misalnya seperti itu, ya. Tinggal diatur saja, disesuaikan saja di sini, ya. Nah, jangan terpaku pada desain dulu, ya. Nah, ini seperti ini. Oke, sekarang kita sudah punya 4 tombol seperti itu. Ini tombol aritmatika sederhana, ya. Nah, biar kita nggak pusing,
Ini kan ada teks 1, teks 2 dan seterusnya gitu. Sama juga seperti tadi, kita kasih nama ya. Kita kasih nama. Nama tadi ada di mana? Di desain. Ya, ini kelompok desain kemudian name. Nah, sama halnya seperti tadi, karena kalau kita memberi nama sebuah komponen maka diawali dengan akronimnya txt. Txt apa? Txt bilangan 1. Ya. Kemudian ini kita kasih nama juga txt bilangan 2. Ini txt hasil. Nah, ya. Kemudian ini juga kita kasih nama, ini pt tambah ya. Kemudian ini bt kurang ini kita kasih nama bt kali ini bt bagi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita sudah punya desainnya seperti ini. Labelnya mau dikasih, ini sebaiknya juga dikasih nama ya, jangan biarkan label 1, label 2, label 3, bingung nanti ya. Ini LBL ya. Nah, oh lupa kalau ya apa, ini LBL ya, label itu mau dikasih juga nggak mau diubah namanya boleh, nggak juga nggak apa-apa. Nah, kenapa boleh? Kalau dia tidak terlibat dalam operasi nanti, boleh tidak perlu kita ganti nama. Kalau dia yang terlibat dalam operasi untuk memudahkan kita, sebaiknya kita namai, gitu ya. Kita ganti namanya. Oke, ini bagaimana kita mendesain. Jadi kita punya seperti ini. Nanti prosesnya apa? Dari bilangan ke 1 ke kedua, kemudian tergantung operasinya, maka hasilnya seperti apa. Ya, tergantung. Ya. Saya tidak ubah-ubah fontnya segala macam di sini. Saya biarkan yang standar saja, ya. Tidak saya utak-atik yang lain-lainnya. Karena kita fokusnya nanti bukan pada tampilannya, tapi kita fokus pada bagaimana mengoperasikannya. Nah, itu kira-kira seperti ini. Nah, ini tampilannya sudah ada. Oke, sekarang bagaimana caranya dia bisa bekerja? Nah, VBNet atau bahasa pemrograman visual pada dasarnya dia adalah event handler. Jadi tergantung pada event apa yang mengenainya. Tadi misalkan 1, 2 ini kalau kita isi kemudian berdasarkan tombol ini, kemudian dia akan berhitung. Maka eventnya adalah tombol ini. Ya. Nah, berarti tombol-tombol ini yang kena event. Nah, pertama misalkan yang plus, ya ini kita cukup double klik saja. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam bagian yang kita sebut dengan coding. Kita akan mengisikan beberapa baris program untuk menjumlahkan tadi. Nah, ini tadi kan buatnya tambah. Tambah itu berarti bilangan pertama ditambah bilangan kedua kan gitu. Nah, itu tambah. Oke, hasilnya tadi kita simpan di mana? Hasilnya tadi kita simpan pada txt. Nah, ini ya. Kalau misalkan lupa itu tinggal kontrol kemudian space, kontrol spasi. Ya. Itu 3 huruf depan misalkan ya txt kemudian kontrol space, maka dia nanti akan muncul apa saja. Nah, ini txt hasil. Nah, apanya hasil? Oh, berarti hasil sama dengan gini langsung kan? Nah, txt txt bil 1 gitu kan? Ditambah txt bil 2 gini kan? Nah, apakah bisa seperti itu? Ini tanda tanya. Gitu kan? Nah, itu dia bil 1, bil 2 itu adalah dia text box ya. Operator plus tidak boleh didefinisikan untuk text box. Nah, apanya txt bil 1, apanya txt bil 2 itu yang kita harus panggil. Dan maka txt hasil ini ya, apanya? Nah, untuk apanya itu kita tekan titik. Kita tambahin titik. Nah, itu akan muncul. Berarti kan tadi tulisan yang berubah-ubahnya kan yang akan kita isi. Tulisan yang berubah-ubah itu berarti teksnya. Nah, kita ambil juga dari teksnya. Nah, teksnya dari bil 1, kemudian bil 2 juga. Nah, ini kan, nah dia sudah nggak merah. Artinya apa? Pemanggilan kita sudah benar. Nah, saya mau coba sekarang. Gitu kan? Benar nggak nih? Ini kan berarti yang plus dulu. Ya.
Ini kalau benar baru kita isi yang lainnya. Ini kan plusnya sudah. Isinya kira-kira seperti ini kan gitu. TXT hasil adalah penjumlahan dari bilangan 1, ya, teksnya bilangan 1 ditambah dengan teksnya bilangan 2. Sekarang saya mau jalankan. Ya. Nah, ini jalankan. Tadi menjalankan pakai ini kan. Yang muncul apa coba perhatikan sekarang. Kita masih build ya, masih tahan ya. Nah, ini build sukses. Kita tunggu ya. Aduh. Lama ya. Ya. Komputernya harus di-upgrade lagi. Nah, kok yang ini yang muncul? Ya kan? Lah, ini dia masalahnya ya. Jadi yang pertama dibikin itulah yang akan muncul gitu. Terus padahal saya mau menjalankan hanya yang ini. Menjalankan ini tadi yang baru dibikin ya. Kalau gitu bukan kayak gitu caranya kan gitu. Oke, biar nanti yang muncul adalah ini, maka kita pilih menu project, kemudian masuk ke properties. Nah di sini perhatikan baik-baik. Yang startup sekarang siapa? Masih Formlab Hello. Maka ini yang kita ubah sekarang menjadi Form 1. Nah ini kebetulan namanya masih belum diubah, namanya masih Form 1. Kalau sudah tinggal disimpan. Nah sekarang kita coba start. Nah, sekarang yang muncul adalah ini kan gitu. Jadi itu tadi mengubah kalau kita punya lebih dari satu form, kemudian yang di play atau yang dijalankan pertama kali itu yang mana itu. Maka kita atur dalam startup-nya project properties-nya ya. Oke, misalkan saya masukkan sekarang tadi ya, kita coba ya 2 kemudian 3. Hasilnya harusnya 2 tambah 3 adalah 5. Maka coba kita klik plus. Nah, hasilnya 23. Tapi dia bekerja kan gitu. Dia sudah bekerja nih. Oh, bahwa teks 2 ya diambil dari TXT 1 ditambah dengan TXT 2. Cuman yang jadi masalah adalah dia tidak dianggap sebagai numerik karena dia adalah teks. Jadi ini sifatnya dia adalah teks. Jadi kalau kita operasikan teks ditambah teks ya hasilnya teks, bukan dijumlahkan secara aritmatika. Tapi dia sudah berfungsi kalau gitu. Ya, kalau berkurang nggak ada masalah, perkalian nggak ada masalah, pembagian nggak ada masalah. Nah sekarang khusus untuk penjumlahan itu harus kita ubah menjadi numerik terlebih dahulu. Oke, kita ubah sekarang, kita perbaiki ya apa yang ada di sini. Ya, kita ubah dia biar dia nanti mengkonversi nilainya ini menjadi numerik. Oke, kita perbaiki codingnya. Nah untuk mengubah dia menjadi numerik maka kita ambil value-nya. Nah value dari teks ini dengan cara apa? Kita gunakan function val. Kita gunakan fungsi val. Nah, seperti ini. Gede kecilnya nggak usah diperhatikan, dia nanti otomatis dikonversi sendiri. Ya, ini val, kita gunakan function val. Ya, nah, ini juga sama, kita gunakan function val. Jadi kita sama-sama berikan nilai, kita ambil nilainya. Jadi teks itu kita ubah menjadi dia numeriknya. Nah, sekarang coba kita jalankan. Ya. Nah, kita coba tadi 2 tambah 3 hasilnya 5 kan gitu. Jadi sekarang tidak digabung ya, tidak digabungkan ini. Tidak teks 1 teks bilangan 1 digabung dengan bilangan kedua, tapi benar-benar dijumlahkan. Jadi 2 tambah 3 hasilnya 5. Oke, sekarang kita lakukan hal yang sama untuk min kali dan bagi. Min kali dan bagi, sama seperti tadi ya, dia sifatnya event handler, maka dari sini kita lihat ya. Nah ini kita double klik saja ini ya, copy saja boleh ya. Oke, kita ubah misalkan jadi seperti itu ya, dia numerik ya, numerik. Kemudian itu tadi untuk kurang, kemudian berikutnya adalah
kali, ya, eventnya sama, klik, ini kali klik, ini kali, ya. Kemudian satu lagi adalah bagi, eventnya klik, nah, ini ya, sama kayak gini. Nah, kita coba sekarang. Saya punya bilangan satunya adalah 4, bilangan 2-nya adalah 6. Kalau saya tambah hasilnya 10. Kalau saya kurangi, ini kalau saya kali, kalau saya bagi, nah kira-kira seperti itu. Ya, dia bekerja seperti itu. Jadi ingat dia adalah event handler. Nah, ini adalah variabel, ini adalah variabel. Jadi ini variabel. Dan ketika kita menggunakan text box ini, dia tipe datanya adalah teks, sehingga harus dikonversi atau diubah menjadi numerik terlebih dahulu. Jadi menggunakan apa? Menggunakan val, ya, menggunakan function val, value, ya, sehingga seperti ini, ya, kira-kira seperti ini, ya. Itu untuk program sederhana kedua kita yang berhasil kita buat hari ini, ya. Mudah kan? Nggak susah kan gitu. Oke, ya, demikian untuk yang program kedua kita.